Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Rita Permata Patricia, Angkatan 2019 kelas Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang soal yang pertama, jelaskan pentingnya mempelajari pertumbuhan dan perkembangan anak bagi seorang guru. Manfaatnya ialah yang pertama memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dari aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Yang kedua, memberikan gambaran kepada pendidik tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan tahapan perkembangan dari peserta didik. Pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Di sini ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi fisik, faktor gizi atau asupan makanan, cacat dan penyakit, serta kondisi psikis. Kondisi fisik merupakan faktor biologis individu yang merujuk pada faktor genetika yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Selanjutnya ada faktor gizi atau asupan makanan, di mana hal ini sangat diperlukan untuk merangsang tumbuh kembang dari individu dan merangsang perkembangan otak serta sistem syarafnya. Maka dari itu, pemberian gizi yang cukup dan seimbang menjadi sebuah keharusan untuk mendukung proses tumbuh dan berkembang dari seorang individu. Yang ketiga, cacat dan penyakit. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor genetika, masalah selama kehamilan, konsumsi obat-obatan, radiasi sinar X, dan kondisi emosi ibu ketika mengandung. Yang ketiga, ada kondisi psikis atau kondisi kejiwaan dari individu itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, yaitu lingkungan. Yang pertama ada keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Keluarga, di sini perkembangan moral anak akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan dari keluarganya itu sendiri. Karena keharmonisan keluarga menjadi sesuatu hal yang mutlak untuk mendukung proses perkembangan dari anak. Yang kedua, pendidikan. Sekolah berfungsi dan bertujuan untuk memfasilitasi proses perkembangan anak secara menyeluruh agar dapat berkembang secara optimal dan sesuai dengan harapan-harapan dan juga norma-norma yang ada di masyarakat. Yang ketiga, masyarakat merupakan tempat anak hidup dan bergaul dengan orang dewasa yang memiliki peran dan pengaruh. Hal ini tentu saja akan berpengaruh dalam pembentukan kepribadian dari perilaku anak. Pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan hakikat pengalaman belajar anak. Pengalaman belajar atau learning experience adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Pertanyaan nomor 4, deskripsikanlah secara singkat kaitan antara pertumbuhan fisik atau jasmani anak dengan perkembangan intelektual anak. Perkembangan intelektual atau kemampuan kognitif merupakan suatu bagian penting untuk melengkapi keberadaan fisik manusia. Kondisi fisik yang tidak sempurna atau cacat sangat berpengaruh pada persepsi individu terhadap kemampuan dirinya sendiri. Pertanyaan nomor 5, deskripsikanlah kaitan antara perkembangan intelektual dan emosional anak. Kaitan antara kecerdasan emosional dan intelektual adalah meningkatkan kesadaran diri. Menjadi sadar diri berarti anak memiliki pemahaman yang jelas mengenai emosi, kekuatan, dan juga kekurangan dari diri sendiri. Kesadaran diri akan lebih mempermudah anak dalam proses mengerti akan situasi yang sedang terjadi. Pertanyaan nomor 6, deskripsikanlah secara singkat kaitan antara perkembangan bahasa dan kemampuan bicara anak. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh teori belajar sosial, yakni anak belajar dari model-model yang ada di lingkungannya. Melalui imitasi dan respon dari lingkungan, akhirnya anak akan menguasai keterampilan berbicara. Pertanyaan nomor 7, jelaskan dengan bahasa Anda sendiri tentang perbedaan istilah kebutuhan, dorongan, dan motif. Sebutkan contoh dari masing-masing istilah tersebut. Yang pertama, kebutuhan. Menurut saya, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya makan, minum, istirahat, dan lain-lain. Yang kedua, pengertian dorongan. Dorongan adalah hal yang merangsang seseorang untuk melakukan suatu tindakan.
Contohnya, dorongan untuk belajar karena ingin mendapatkan nilai yang bagus, membantu orang tua, dan lain-lain. Yang ketiga, motif. Motif merupakan dorongan dalam diri manusia dikarenakan adanya tujuan tertentu. Contohnya, seorang siswa belajar dengan giat karena ingin mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi yang sudah ia impikan. Nomor 8, bagaimanakah ciri perkembangan sosial pada masa remaja? Pada usia remaja, pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks, berbeda dengan masa-masa sebelumnya, termasuk pergaulan dengan lawan jenis. Pemuasan intelektual didapatkan oleh remaja dalam kelompoknya dengan melakukan diskusi, berdebat untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Agar remaja dapat bergaul dengan baik dalam kelompoknya, diperlukan kompetensi sosial berupa kemampuan dan keterampilan berhubungan dengan orang lain. Demikianlah jawaban yang dapat saya berikan atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Ibu Retno. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.